Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini yang kami hormati Bu Fatma Widya Stuti SPD MED selaku penguji pada seminar kali ini. Kemudian yang kami hormati ada Pak Soef Rizal SAG, mentor dari Mbak Syifa Ulina Salwa yang pada hari ini akan memberikan penguatan untuk laporan aktualisasinya. Untuk mempersingkat waktu, untuk teknis pada pagi hari ini yaitu penyampaian materi laporan aktualisasi itu 6 menit, kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari mentor 3 menit, kemudian tanya jawab dan kritik saran dari penguji 6 menit. Berarti 6, 3, 6. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Mbak Siva Ulina Salwa, waktu dan tempat yang persilahkan 6 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Silakan di share screen dulu biar mentor juga ikut menyimak. Iya dong. Harusnya itu juga ikut Zoom sini, pojok itu. Kebetulan itu nggak ikut Zoom kan? Ya udah sementara saya screen dulu dari situ bisa nggak? Sementara share screen lewat situ dulu. At least mentor bisa nyimak. Kelompok 4. Kalian tadi yang pojok udah ikut Zoom? Belum tuh ternyata. Saya nggak ngerti. Paling tidak judulnya Mbak. Bisa di share screen dong. Karena nanti mentor memberikan penguatan kan lewat TV harusnya. Kalau TV-nya mati, kalau mentor, kalau yang pojok kayak ikut Zoom, nanti mentor kita tahu dari mana penguatannya. Itu maksudnya. Gitu ya. Sebentar nih Bapak Soal Rizal, nih ada kendala teknis sebentar. Sudah, ya, bisa dilanjutkan ya. Masih mute, Bapak. Masih mute. Belum ada suara. Mbak Syifa, Zoom-nya masih mute. Zoom-nya belum dihidupkan. Pak, maaf. Ini suaranya belum gede, Pak. Suaranya belum ada. Dengan aplikasi, yang keempat dicoba ke pilot project, yang kelima adalah bimbingan teknis, yang keenam adalah evaluasi penerapan sistem. Berikut adalah capaian aktualisasinya. Yang pertama adalah kebutuhan ini tahapannya observasi, identifikasi, dan konsultasi. Ini merupakan catatan identifikasi saya untuk segala observasi dan identifikasi kendala sudah terdapat di dalam LA saya, itu di belakang sendiri nanti. Dan ini saya berikan link drive-nya. Yang kedua adalah perancangan sistem otomatis. Di sini saya merancang sistem otomatis ini bersama dengan tim IT fakultas kami. Di sini tahapannya mendesain alur sistem, kemudian menentukan fiturnya, dan buat rancangan tampilan database. Next. Yang ketiga adalah pengembangan sistem implementasi, yaitu coding dan pembangunan sistem integrasi dengan data pegawai. Di sini sudah saya taruh linknya, nanti akan saya bukakan setelah ini.
Kemudian yang keempat adalah uji coba atau pilot project. Nah, di sini uji coba unit kecil cuma hanya antara saya dan juga pengembang. Jadi kita hanya menguji kecil gitu, Bu. Kemudian kita membuat laporan uji coba dan rekomendasi perbaikan. Yang keempat adalah bimbingan teknis. Di sini bimbingan teknis hanya sampai kepada atasan saya, kepala TU, karena memang bagian kepegawaian ini sangat sedikit ibu terhadap pegawai, jadinya hanya saya dan kepala TU saja. Kemudian yang keenam adalah evaluasi penerapan sistem digitalisasi. Nah, di sini saya mengumpulkan umpan balik juga dari mentor dan juga dari tim kami. Kemudian melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan aktualisasi. Perlu diketahui Ibu, untuk sistem ini hanya untuk memproduksi surat dispensasi saja. Sehingga para Bapak Ibu pemohon untuk meminta dispensasi, mereka akan memberikan saya surat. Nanti Mbak, saya hari ini lupa presensi gitu. Nah, saya memproduksi suratnya melalui sistem ini. Kondisi sebelum aktualisasi, efisiensi ini menurun karena proses pembuatan surat ini berulang dengan tahapan yang panjang. Karena input satu-satu melalui Excel, kemudian main-main satu-satu melalui Word, dan ekspornya PDF, baru kita bisa unggah ke sistem. Dan akurasi sudah karena seringnya salah input. Karena kan banyak ya Bu, Excel itu ya. Kemudian kondisi setelah aktualisasi ini lebih efisien waktunya untuk melakukan efisiensi, dan data lebih akurat, minim salah input. Next. Nah, kualitas dan kebermanfaatan. Kualitas dan kebermanfaatan di sini, di era digital ini teknologi udah bukan lagi sekedar kebutuhan tambahan, tapi jadi utama nggak Ibu? Karena kita harus bisa berinovasi dengan adanya perkembangan teknologi, yaitu digitalisasi ini. Oleh karena itu aktualisasi ini cukup efisien, sangat efisien, malah yang menghemat waktu, bisa sehari lebih menghematnya Ibu, karena kita hanya ngeklik namanya saja sudah bisa menyelesaikan data dispensasi yang lebih dari 50 surat gitu. Kemudian untuk selanjutnya analisis ini adalah kendalanya itu berada di pengembangan sistem dispensasi Ibu. Jadi kami kendalanya itu ada salah coding dan juga bug. Bug itu menyebabkan error. Errornya jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas lagi di sistem tersebut sehingga karena error. Sehingga kita melakukan perbaikan. Kemudian untuk salah codingnya kita juga melakukan perbaikan di Ibu, karena tadinya nama dan NIP itu tidak sesuai karena kita salah coding. Nah, antisipasinya kita melakukan perbaikan bersama tim coding dan berkoordinasi juga dengan tim coding untuk perbaikannya. Nah, rencana tindak lanjutnya, pemeliharaan sistem dengan melakukan pemantauan berkala terhadap performa sistem, kemudian penguatan kapasitas SDM dengan menyusun panduan. Yang ketiga, menyusun laporan tahunan mengenai efektivitasnya, kemudian mendorong agar sistem ini dapat dijadikan pilot project untuk fakultas atau unit lain. Di sini, kalau misal ditanya kenapa aplikasinya masih ada sering ngebug ya, karena memang kita meminimalisasi ini ya Bu, biaya. Karena kalau memang masih gratis. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya memang ini dirasa sangat efektif, berbayarnya setahunnya itu sekitar 500.000. Jadi mungkin nanti ketika ini akan bisa dianggarkan lagi. Makanya, ya. Ya, rekomendasinya sama, pemeliharaan dan pengembangan, integrasi dengan sistem presensi, pelatihan dan pendampingan, dukungan kebijakan, dan replikasi inovasi di unit lain. Sampun Ibu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi dari presentasi dari Mbak Syefaulina Sawa atas laporan aktualisasinya. Kemudian dilanjutkan kepada Pak Soef Rizal, SAGG, untuk menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih Pak Agus Miftahillah, Pak Yunam, dan tim di BDK, serta Mbak Syifa. Pada pagi hari ini seminar laporan akhir dari Mbak Syifa bisa terlaksana. Mudah-mudahan nanti hasilnya bagus Mbak Syifa ya. Izin Bapak dan Ibu yang semua yang kami hormati, pada awal pembuatan
aktualisasi ya, atau rancangan ini, Mbak Syifa pernah menyampaikan kepada kami beberapa hal yang menjadi persoalan di bidang kerja atau bidang tugas yang oleh Mbak Syifa. Di antaranya adalah tidak efektifnya proses untuk pemberian izin atau pemberian dispensasi ketidakhadiran. Nah, ini memakan waktu yang sangat lama dan kemudian Mbak Syifa mencoba untuk mencari bagaimana caranya, eh, pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Karena seperti diketahui, mungkin belum sudah pernah disampaikan oleh Mbak Syifa bahwa di Fakultas Syariah ini kekurangan pegawai kita pegawai yang pensiun sekitar 5 orang untuk tahun 2024 ini, sehingga kita harus memanfaatkan. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sehingga kami harus memanfaatkan dan juga mengefektifkan SDM yang ada dengan cara bagaimana caranya menggunakan teknologi yang sudah ada pada saat ini untuk bisa membantu pekerjaan. Dari hasil yang kami lihat, dari pekerjaan yang dilakukan oleh Mbak Syifa, Alhamdulillah ini bermanfaat bagi kami dalam pelaksanaan tugas sehingga sehingga nantinya diharapkan sangat membantu mengurangi waktu ataupun mengurangi beban tugas yang kira-kira bisa hemat untuk pekerjaan-pekerjaan. Karena Mbak Syifa ini tidak hanya presensi saja yang akan diselesaikan, banyak hal sebenarnya akan diselesaikan oleh analis SDM ini. Karena memang kami hanya punya satu analis SDM dan itu nanti akan banyak ada dosen, ada pegawai, kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, presensi, tugas surat tugas dan macam-macamnya. Sehingga kalau kami tidak menggunakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentu saja nanti akan menjadi rumit. Jadi kami dari Fakultas Syariah dan Hukum mengucapkan terima kasih kepada Syifa yang sudah mencoba untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan baik, efektif, efisien, sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah, pegawainya sedikit tapi pekerjaan tetap jalan. Mungkin itu Pak Agus Miftah yang dapat kami sampaikan. Mohon kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Oke, Agus mohon izin. terima kasih Bapak. Ya, Pak ya. Agus mohon izin. Saya sedikit mungkin saya tidak bisa berlama-lama Zoom, Pak Agus boleh Oh, ya iya, Pak? iya. Karena nanti mau wisuda. Dipersilakan, dipersilakan Bapak. Mungkin saya tunggu 5 menit lagi. Eh, Kalau mau langsung. meninggalkan sekarang juga boleh kok, Bapak. Oh Kalau boleh. misalnya ada Eh, agenda lain ya. Terima kasih. Sukses selalu Mbak Syifa. Terima kasih Pak Agus Terima kasih dan Bapak. teman-teman dari BDK Ya. untuk atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tanya jawab dari penguji kepada yang terhormat Bapak Widya Stuti SPD MED. Waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Bu. Sekarang mungkin di topik atas. Ya. Iya, SMB. Nek, berarti akuntansi, AK. AK. Oh, aku loh, aku nih. Tapi anakku yang manajemen juga. Oke, ini sudah luar biasa nih. Jadi ini sangat inovatif dan tadi diperkuat oleh mentor nih kaitannya dengan ya, pengembangan sistem presensi, terintegrasi dengan fitur dispensasi otomatis. Coba diceritakan Mbak, ini bagaimana cara apa namanya cara penggunaannya itu dari awalnya itu bagaimana? Saya harus langsung aja Bu, apa sistemnya. Jadi sistem ini kami perkuat dengan kunci Bu, karena kan gratis ya. Jadi saya perkuat dengan kunci.
kunci aplikasi seperti ini. Ya, ini. Dan di sini saya memiliki data kelola data atasan dan juga kelola data pegawai. Nah, misal saya ingin mendispensasi keadilan saya tinggal mengetikkan nama saya di sini, Syifaulina Salwa. Kemudian, nah ini saya misal mau dispen pulang, saya lupa presensi pulang hari ini, misalkan katakan lagi tanggal 12 jam berapa, misal nanti saya akan pulangnya sekitar jam 16.15. Nah, ini sudah ada formnya ini lupa presensi. Tinggal saya tambahkan antrian saja. Tambahkan antrian, saya kasih tanggal surat. Tanggalnya hari ini juga. Tinggal di generate PDF-nya. Nanti sudah jadi. Nah, kalau sistem manualnya itu saya harus inputnya di Excel, satu J, habis itu my image ke Word. Saya ekspor lagi satu-satu share PDF. Jadi, filenya untuk bisa saya ubah ke sistem yang ada di UIN itu berlapis tahapnya. Tapi kalau pakai sistem ini hanya kayak seperti itu saja nanti sudah ada untuk format suratnya. Kemudian sebenarnya ini auto ACC gitu karena kalau maksimalnya 3 kali hanya bisa display 3 kali. Nah, untuk template suratnya sudah saya sertakan tanda tangan tempel dari atasan kami karena di masih kalau misal 3 itu masih ditoleransi. Jadi dari pihak atasan kami juga ya udah Mbak ditempelkan saja tanda tangannya biar cepat biar mudah. Jadi kita istilahnya kita suntikkan dari codingnya itu Bu. Kalau biasanya. Berarti ini nanti dengan kelola sendiri atau Iya bukan Pak kepegawaian hanya saya yang kok. nah ini sebaiknya walaupun jenengan itu sendiri nggih dan jenengan yang menggagas ini idenya itu sebaiknya memang intim sih, nanti intim. Jadi biar tidak juga ya apa namanya membantu lah nggih paling enggak nanti istilahnya nggak hanya sendirian gitu nggih. Nah ini kan baru tingkat fakultas nggih. Ya tingkat fakultas. Tingkat fakultas itu berapa prodi saya? Program studinya. Nah, yo, 5 prodi kan? Nah, 5 prodi. Tapi saya sendiri Bu. Nah, makanya Satu fakultas itu cuma saya sendiri yang megang untuk 120 karyawan Ayo. dosen dan didik. Hanya itu kan paling enggak nanti mungkin bisa usul nih ke Pak Mentor, mungkin siapa lah nanti yang berkepentingan di situ bisa dibentuk tim, ya berapa orang lah, pokoknya nggak sendirian gitu loh, biar tidak apa kesulitan gitu dan mungkin juga bisa seperti yang jenengan direncanakan tidak lanjut ya. Baik, demikian tadi presentasi dari Mbak Siva Olena Sawalwa. Silahkan bisa kembali ke tempat untuk dilanjutkan dengan presentator yang selanjutnya. Ya, Waalaikumsalam. Baik, dilanjutkan untuk yang kedua, Mbak Sartini. Oke, sudah. Silahkan di share screen dulu ke itu, yang di Zoom itu. Pakai laptop yang buat itu sekalian. Nah, tapi di share screen ya Mas ya. Jangan hanya dibuka di TV ya. Ya, oke.
Tidak perlu di pakai itu aja sudah cukup. Nggak perlu di apa namanya slideshow. Kan sudah kelihatan. Oke, sudah ya. Belum dimulai? Belum. Belum udah masuk. Pak Yunam sudah kan? Modalnya udah kok ya. Mulai ya. Yap, ya. Baik. Ini kita sudah sampai ke presentator yang kedua dari Mbak Sartini yang akan mempresentasikan laporan aktualisasinya, yang mana nanti teknisnya adalah untuk penyampaian laporan aktualisasi itu 6 menit, kemudian untuk penguatan dari mentor yaitu yang terhormat Bapak Yun Am itu nanti 3 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan tanya jawab dan kritik saran dari penguji yaitu Bupat Mawi Desuki SPD MID 6 menit. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke seminar laporan aktualisasi dari Mbak Sartini. Silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. 6 menit dari sekarang. Baik, Pantun Bapak Ibu. Pergi lancar ke PDK. Tidak lupa membeli duku. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Kepala BDK, Guru Penguji, Pak Yunam selaku mentor, dan Coach Pak Subhan serta moderator. Sehingga hari ini saya dapat berkesempatan untuk menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul pemanfaatan Flipbook Digital Pixel sebagai media pelajaran interaktif pada mata pelajaran informatika kelas 9 di MTS Negeri 7 Kebumen. Perkenalkan, saya Sartini Bapak Ibu, selaku CPNS guru ahli pertama Guru TIK di Kabupaten Kurengen, yaitu di MTS Negeri 7 Kebumen. MTS Negeri 7 Kebumen terletak di Jalan Raya Kutoarjo Kebumen, di Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen. Monggo Bapak Ibu barangkali jalan ke sana bisa singgah. Kami memiliki visi terwujudnya madrasah berintegritas, inovatif, dan kompetitif. Dan ada beberapa misi yang mendukung visi tersebut. Selama saya berada di MTS Negeri 7 Kebumen, berdasarkan hasil diskusi maupun observasi, berdasarkan diskusi dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, bahwa ternyata implementasi media pembelajaran interaktif hanya sekitar 30% kelas yang secara rutin menggunakan. Di samping itu, 50% proses pembelajaran ternyata masih menggunakan metode konvensional, khususnya untuk mata pelajaran yang berbasis teori. Sedangkan berdasarkan observasi dari rekan sejawat, 9A dari 32 murid, terdapat 16 murid yang terlihat mengantuk pada 15 menit terakhir, sedangkan pada pertengahan pembelajaran terdapat 5 murid yang tampak kehilangan fokus. Lalu, apa yang akan saya lakukan? Saya memiliki gagasan pemecahan isu, yaitu dengan pemanfaatan Flipbook Digital Pixel sebagai media pelajaran interaktif pada mata pelajaran informatika kelas 9 di MTS Negeri 7 Kebumen. Ada 5 kegiatan, tahapan kegiatan yang saya sudah lakukan. Mulai dari yang pertama, ini capaian aktualisasi. Pada kegiatan pertama, saya mengidentifikasi kebutuhan pada pembelajaran informatika dengan melakukan diskusi dengan rekan guru, dengan konsultasi kepada kepala madrasah, lalu membuat rencana kegiatan yang akan saya lakukan pada saat aktualisasi. Berikutnya, untuk tahap kedua, pada tahap perencanaan penyusunan desain, saya menggunakan Flipbook, Bapak Ibu. Yang pertama, saya membuat rancangan konsep visi materi pembelajaran informatika, tentunya ini disertai dengan turunan dari CPTP dan ATP. Kemudian dari perancangan tersebut, saya buat materinya, saya menggunakan Canva, lalu saya unduh materi pembelajaran yang sudah saya buat dalam format PDF, lalu saya finalisasi materi pembelajaran dengan mereview materi yang sudah saya download tadi. Kemudian tahap yang ketiga, mulai tahap pengembangan di Flipbook-nya, dari pembuatan akun di website Flip HTML5, kemudian saya buka materi yang tadi sudah saya buat, kemudian dari materi yang sudah dibuat, saya urutkan. Setelah diurutkan, kita develop dan setelah itu kita saling tautan atau kode QR untuk nanti murid bisa scan atau bisa tuliskan di HP maupun di komputer yang dikemas dalam bentuk mini slide. Lalu untuk tahap implementasi ini, Bapak Ibu, yang pertama saya akan membagikan tautan atau kode QR dari Flipbook Digital Pixel ini kepada murid.
Kemudian saya berikan panduan juga terkait dengan penggunaan kepada murid. Lalu kita melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran informatika dengan menggunakan Flipbook Digital Bookshelf. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dengan menyebarkan angka respon murid, diskusi hasil survei dengan mentor, lalu saya susun laporan aktualisasi. Untuk sebelum dan sudah implementasi ini tampak berbeda, yang jelas proses pembelajaran, khususnya di teori informatika, bisa menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Flipbook. Yang mana dari 32 murid tadi berdasarkan observasi, 8 mengantuk di di tengah pembelajaran dan 16 mengantuk di akhir pembelajaran, menjadi respon dari murid bahwa mereka sebanyak 50% sangat setuju dan 43,8% setuju untuk merasa lebih aktif ketika belajar menggunakan Flipbook. Dan 56,3 merasa sangat setuju bahwa pembelajaran menggunakan Flipbook ini lebih menyenangkan Bapak Ibu dibandingkan hanya menggunakan buku cetak saja. Lalu kualitasnya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik karena dilaksanakan secara terstruktur. Kemudian Flipbook ini mendukung program dari Madrasah MTS Negeri 7 Kebumen. Kenapa? Karena ada program Smart Digital Madrasah. Kami sudah melakukan presensi secara daring Bapak Ibu, baik untuk guru dan karyawan maupun untuk murid. Hal ini sangat mendukung dalam bidang pembelajaran. Di samping itu, ini bermanfaat untuk menyajikan kumpulan perangkat pembelajaran secara digital. Dan ini juga di kurikulum MTS sudah dilaksanakan menggunakan Flipbook untuk menyajikan kumpulan perangkat pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang lain. Lalu kendala yang saya hadapi bahwa adanya fitur premium di website HTML5 ini membatasi saya untuk bisa mengupload materi. Jadi saya akali solusinya adalah dengan cara mengupload setiap hari itu 5 materi saja. Begitu. Kemudian rencana tindak lanjutnya mengembangkan Flipbook cara berkelanjutan dengan menambah serta memperbaharui materi. Kemudian ada materi internal dengan rekan sejawat khususnya dalam guru informatika dan implementasi pilih set Flipbook untuk menyimpan arsip perangkat pembelajaran. Rekomendasinya pengelola madrasah harapannya dapat meningkatkan sarana prasarana dalam pembelajaran digital serta adanya pelatihan internal dalam pengembangan media pembelajaran digital madrasah. Kemudian terima kasih dari saya Bapak Ibu, ini adalah sedikit dokumentasi, boleh di slide langsung aja di presentasinya. Presentasi. Ya Mbak, waktunya udah habis loh. Dicepatkan aja, cepatnya aja. Ini adalah implementasi dari penggunaan Flipbook Bapak Ibu. Ini implementasinya seperti ini. Jadi saya bagikan ke murid. Lalu untuk tampilan dari ini slide-nya, bookcase-nya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan bookcase-nya. Materi-materi sudah saya uploadkan di sini. Kemudian mereka bisa mengakses dimanapun dan kapanpun untuk materi-materi ini. Jadi sudah terarsip secara digital. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi laporan aktualisasi dari Mbak Sartini. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan dari mentor kepada yang terhormat Bapak Yun Am. Ya, silakan itu videonya stop dulu. Ya, dari Bapak Yun Am dalam waktu 3 menit kami persilahkan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, moderator Bapak Agus dan peserta Latsar Ibu Sartini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami selaku mentor sangat bangga dengan laporan aktualisasi Ibu Sartini karena konten dari topiknya adalah penggunaan Flipbook sebagai media pembelajaran interaktif. Ini sangat support terhadap program madrasah kami yang sedang aktif menggunakan smart digital madrasah atau cyber madrasah, sehingga besar harapan kami media pembelajaran dengan pendekatan Ibu Sartini ini bisa ditularkan nantinya kepada seluruh teman-teman guru yang ada di MTS 7. Karena dengan pembelajaran pendekatan ini
sangat efektif dan sangat terorganisir dalam implementasi pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan. Karena semua materi ada di organisasi flipbook yang disampaikan oleh guru, sehingga anak-anak sangat antusias, sangat interaktif, dan sangat gembira dengan pendekatan ini. Saya kira itu. Sekali lagi, besar harapan mudah-mudahan bermanfaat dan berkembang ke seluruh guru yang ada di MTSN 7 Kebumen. Terima kasih, selamat Ibu Sartini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Pak Yunan atas penguatannya. Dilanjutkan dengan terima kasih Bapak sudah Ya, memberikan siap. penguatan. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan kritik saran dari penguji kepada yang terhormat Bu Fatma Widyasuti SPD MID. Waktu dan tempat kami atur. Terima kasih Mas Agus. Bagus. Ya, terus ada lampiran ini apa ini? Kalau itu info kita sampai lampiran saja. Ya. Selamat ya Mbak Kartini. Ya. Sudah sampai tahapan seminar dan laporan visualisasi. Ya. Saya ini nih pemanfaatan buku digital, pulsa itu bagus nih. Cuman untuk apanya itu? General kalau isunya apa? Pembelajaran secara teori masih secara konvensional untuk 50%-nya. Berarti maksudnya untuk apa? Pemanfaatan buku digital itu nanti untuk apa? Misalnya untuk meningkatkan minat atau meningkatkan hasil belajarnya siswa. Gitu loh. Itu kan dari isu mestinya. Jadi kalau judul itu mestinya ada permasalahan. Masalahnya itu apa? Apa masalahnya? Gitu loh. Itu dari core isu dasarnya. Kemudian bagaimana cara mengatasi atau solusi dari masalah itu. Nah, dengan cara apa gitu. Setelah itu lokusnya di mana, tepatnya di mana. Judul itu mestinya gitu. Oke, jadi pemanfaatan flipbook digital bookshelf sebagai media pembelajaran. Jadi untuk apa ya? Sebagai media pembelajaran interaktif ya, untuk apa? Meningkatkan minat siswa belajar informatika, untuk meningkatkan motivasi siswa belajar informatika, atau meningkatkan hasil belajar. Kalau hasil belajar itu bikin nilai, ketertarikan murid dalam belajar. Karena tadi mengangkut jadi nah itu ya, berarti apa ya? Bolehlah ketertarikan boleh, atau apa namanya motivasi. Hanya nanti kalau seperti itu mestinya ada indikatornya. Jadi siswa itu dikatakan tertarik itu gimana? Ini anunya mana? Benar kan bikin survei ya? Iya. Nah, silakan bikin kegiatan Pak. Mentornya. Nah, surveinya itu kan pada awalnya di mana sebelum menggunakan Facebook itu kan nanti survei data awalnya bagaimana, kemudian nanti setelah menggunakan Facebook itu bagaimana hasilnya kan? Suruh accept ya Mas ya. Cuman apanya itu loh kok nggak ada gitu loh, untuk apa gitu loh maksudnya. Iya, tapi untuk konten sudah. Nah, saya tuh tadi nyari-nyari biar tidak mengubah konten, biar tidak mengubah langkah atau kegiatannya itu loh. Saya cari-cari gitu loh, cari coba di ini apa ini, misal gambar penggunaan Facebook contoh dan boleh ketertarikan. Hanya jenengan ada nggak di sini menyebutkan ketertarikan siswa itu bagaimana? Coba dicari. Ini kata Mas sudah habis belum? Katanya belum diakses. Belum disetujui. Mereka itu. Nah, itu aja berarti masalahnya dari judul. Oke, judulnya jenengan. Hanya mungkin jenengan tuh maksudnya seperti itu. Hanya mungkin secara ini, ya. Judulnya belum biar nanti tidak merubah kegiatan, tidak merubah
Itu kalau sudah disebutkan di sini, Iya, sudah ada disampaikan aktualisasi. nah gitu ya. Di latar belakang pun sudah saya sajikan data terkait dengan anak-anak berdasarkan lembar observasi. Jadi ini karena belum saya pisahkan dulu. Iya, baik. Nah itu berarti ini permasalahannya. Pemanfaatan Facebook digital Buxel saja. Ini nggak usah aja pemanfaatan Facebook digital Buxel Guna. untuk apa? Untuk meningkatkan ketertarikan nih. Untuk meningkatkan ketertarikan siswa itu jenengan sebut apa kalau sekarang jenengan apa pakai apa namanya belajar mendalam ya gitu. Nah berarti kan istilahnya murid gitu. Nah murid itu aja. Jadi sebagai media usaha aja ini. Ya tahu itu media pembelajaran interaktif. Jadi pemanfaatan flipbook digital book shelf pada mata pelajaran informatika. Jadi untuk meningkatkan ketertarikan, jangan yang lain ya nanti beda dengan yang dengan tuliskan di sini ketertarikan murid kelas 9 meningkatkan ketertarikan murid. Nah langsung aja kelas 9 MTS, nggak usah di negeri 7 Kebumen. Nah gitu aja. Oke, jadi nanti dituliskan di videonya, kemudian nanti ini di scan aja, Pak Sultan scan aja nggak apa-apa, ya. Pak Mentor di scan, kemudian nanti saya minta kapan. Ya, gitu ya. Sayang soalnya bagus sebenarnya isinya hanya nggak nyambung gitu loh. Jadi solusinya apa, mestinya gitu. Iya. Ya, itu saya kembalikan ke Mas Akif. Baik, demikian tadi tanya jawab dan intik saran dari penguji. Dan Jangan di sini. Siap. Ya, jadi saya gini mana ini Mbak ini ya. Dan di sini Kepalanya siap. oke, itu ya Mbak ya. Silahkan ditindaklanjuti, nanti bisa dimintakan tanda tangan lagi. Oke. Bisa lihat ya, Baik, Kak? silakan ditutup. kasih Oke, Pak terima kasih. Yunus, Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima